Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Laili Komaria di mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana kelas 12. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir secara online dari link yang telah di-share di grup kelas masing-masing. Baiklah, sudah siap? Nah, selanjutnya saya mengingatkan untuk tugas di pertemuan yang lalu. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan dan dilengkapi nilainya. Untuk tugas pertemuan yang lalu ini ya, ada yang pertama LKS kompetensi dasar penghapusan sarana dan prasarana, kemudian ada tugas kelompok berupa makalah penghapusan sarana dan prasarana. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang ini, KD 3.17, yaitu menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Nah, tujuan pembelajaran di KD hari ini, siswa dapat yang pertama menjelaskan penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan tujuan penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menerapkan cara penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang kelima, siswa dapat merancang penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat melakukan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Nah, ini ada hal yang perlu kalian ketahui. Nah, Dokumen itu ini ya mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup di suatu organisasi, karena dokumen itu memiliki banyak sekali manfaat sebagai sumber informasi dalam setiap aktivitas atau kegiatan di perusahaan atau perkantoran. Nah, setiap dokumen yang disimpan pasti menggunakan yang namanya sistem penyimpanan arsip. Agar apa? Agar memudahkan arsiparis atau pegawai admin untuk mencari atau menemukan kembali arsip yang dibutuhkan. Baik, dari sini sudah paham ya? Nah, hari ini saya akan menerangkan tentang ini, sistem penyimpanan arsip. Apa sih sistem penyimpanan arsip itu? Nah, sistem penyimpanan arsip adalah sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Jadi, di setiap perusahaan atau organisasi itu pasti dalam hal penataan atau pengelolaan arsipnya itu pasti menggunakan yang namanya sistem penyimpanan arsip. Nah, antara perusahaan satu dengan yang lain, sistem penyimpanan arsipnya itu berbeda-beda tergantung dengan jenis dan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, nah ini bagaimana persiapan dalam penataan arsip. Nah, jadi sebelumnya ini ya harus disiapkan terlebih dahulu agar memudahkan dan mempercepat pelaksanaan. Nah, persiapannya bagaimana? Yang pertama ini memisahkan, yaitu ini kegiatan mensortir atau memisahkan untuk mengelompokkan arsip sesuai dengan masalahnya. Yang kedua, meneliti disposisi, yaitu mengadakan penelitian agar diketahui surat yang akan disimpan telah mendapatkan disposisi atau belum. Biasanya yang memberikan disposisi adalah dari direktur atau pimpinan. Yang ketiga, memadukan atau assembling, yaitu mengelompokkan arsip. Yang keempat, mengklasifikasi, yaitu menentukan klasifikasi arsip. Yang kelima, mengindeks, yaitu ini, menentukan inti dari surat dan menentukan indeksnya. Yang keenam, mempersiapkan kartu tunjuk silang untuk memudahkan pencarian arsip.
Kemudian langsung arsip itu disusun, dan yang terakhir kemudian arsip disimpan berdasarkan sistem penyimpanan yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, nah ini, apa sih tujuan dari penataan arsip itu? Yang pertama, tujuannya agar dokumen atau arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat jika sewaktu-waktu pegawai administrasi atau arsiparis itu membutuhkan sebuah dokumen. Yang kedua, untuk menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, ini, apa saja sih faktor yang perlu diperhatikan untuk menyimpan arsip? Yang pertama ini, prinsip ini ya, kesederhanaan atau mudah dimengerti. Jadi, pilih sistem penyimpanan yang mudah dimengerti oleh pegawai administrasi atau pegawai arsiparis yang ada di perusahaan itu. Jadi tidak sembarang sistem yang digunakan. Jadi harus dipilih dulu mana sistem yang mudah dimengerti. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, memperhatikan unsur ekonomis. Selanjutnya, keamanan. Jadi arsip itu harus disimpan di tempat yang aman. Penempatan arsip. Nah, penempatan arsip ini harus dipikirkan agar apa? Agar dapat dijangkau oleh semua unit. Jadi dalam hal penempatan itu harus ditempatkan di posisi atau di tempat yang paling aman dan mudah dijangkau. Selanjutnya ini menggunakan sistem yang fleksibel. Dan yang terakhir ini, petugas arsip itu harus memiliki pemahaman tentang bagaimana sistem penyimpanan arsip dan cara pengelolaan arsip. Jadi jangan sampai petugas yang menangani arsip itu tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman di bidangnya. Itu. Selanjutnya, nah ini macam-macam dari sistem penyimpanan arsip. Nah, untuk macam-macam sistem penyimpanan arsip ini pasti kalian kan sudah pernah mempelajari di kelas 10. Nah, sistem penyimpanan arsip itu selalu dipakai di setiap perusahaan karena kan berkaitan dengan arsip atau dokumen. Jadi di setiap perusahaan itu pasti memiliki yang namanya arsip dan dokumen. Nah, macam-macamnya ada 5. Yang pertama ada sistem abjad, yang kedua ada sistem tanggal atau kronologis, yang ketiga ada sistem subjek atau pokok masalah, yang keempat ada sistem nomor atau angka atau numerik, dan yang terakhir sistem wilayah atau geografi. Nah, sekarang ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pada kompetensi dasar hari ini, arsip. Arsip itu merupakan ini, kumpulan warkat atau surat menyurat yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah atau swasta atau perorangan yang harus disimpan secara sistematis karena mempunyai nilai kegunaan agar pada saat diperlukan mudah ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Dan sistem penyimpanan arsip adalah sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menerangkan tentang pemilihan sistem penyimpanan arsip. Yang kedua, prosedur atau cara penyimpanan dokumen administrasi, sarana dan prasarana berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Dan yang ketiga, jenis dokumen administrasi, sarana dan prasarana berdasarkan klasifikasi kearsipan. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WA saya. Nah, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.